Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Penny Kurniasari, mahasiswa program studi Professionals Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi oral case analysis asuhan keperawatan pada Nyonya S dengan gagal ginjal kronik di ruang kenari atas RSUD Aji Barang. Gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang progresif dan tidak dapat pulih kembali, di mana tubuh tidak mampu memelihara metabolisme dan gagal memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit yang berakibat pada peningkatan ureum. Faktor resiko terjadinya gagal ginjal kronik. Faktor resiko yang tidak dapat dirubah yaitu kelahiran prematur, riwayat keluarga penyakit ginjal, trauma di daerah abdomen, jenis penyakit tertentu seperti lupus, AIDS, dan hepatitis C. Faktor resiko yang dapat diubah yaitu diabetes tipe 2, hipertensi, konsumsi obat pereda nyeri, radang ginjal, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Penurunan ukuran ginjal, peningkatan viskositas darah menyebabkan penurunan perfusi ke ginjal. Peningkatan volume darah ke ginjal mengakibatkan ginjal tidak mampu menyaring darah yang terlalu banyak, sehingga terjadilah kerusakan ginjal dan penurunan GFR. Untuk penghitungan GFR menurut Cockcroft-Gault yaitu 140 dikurangi usia dikali berat badan dikali 0,85 jika perempuan atau 1 jika laki-laki dibagi 75 dikali kreatinin plasma. Jika terjadi kerusakan ginjal dan penurunan GFR, maka gangguan fungsi ginjal berlangsung kronik atau lama. Untuk stadium gagal ginjal kronik adalah ada 5, stadium 1 dengan GFR lebih dari sama dengan 90, stadium 2 GFR 60 sampai 89, stadium 3 GFR 30 sampai 59, stadium 4 GFR 15 sampai 29, stadium 5 GFR kurang dari 15. Untuk pasien yang saya kelola GFR-nya adalah 3,53. Artinya pasien yang saya kelola adalah ada di stadium 5. Karena terjadi retensi natrium, kemudian cairan ekstraseluler meningkat, tekanan kapiler naik, volume interstisial naik, terjadi edema, maka terjadilah hipervolemi. Karena sekresi eritropoietin menurun, produksi Hb menurun, oksihemoglobin menurun, maka terjadilah intoleransi aktivitas. Tanda dan gejala pada kasus Nyonya S yang saya kelola adalah kesadaran komposmentis, tekanan darah 148/98 mm Hg, nadi 116 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, SpO2 98%. Pasien mengeluh sesak nafas, sering terbangun saat tidur karena sesak nafas, jam tidur pasien sehari kurang lebih 5 jam. Terdapat edema tungkai, mual, dan tidak nafsu makan. Badan terasa lemas dan cepat capek. Refleks hepatojugular positif dan terdapat peningkatan CVP. Hb 8,1, hematokrit 24,7, ureum meningkat menjadi 285 dan kreatinin juga meningkat 13,80. Diagnosa utama yang saya ambil adalah hipervolemi berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Untuk keluarannya keseimbangan cairan dengan kriteria hasil edema menurun, tekanan darah membaik, dan denyutnya di radial membaik. Untuk intervensi saya mengambil 3, yaitu yang pertama pemantauan cairan. Dengan tindakan monitor frekuensi nadi, respirasi, dan tekanan darah, monitor jumlah dan warna urin, monitor hasil pemeriksaan hematokrit, kalium, natrium, ureum, dan kreatinin, monitor intake dan output cairan, kemudian identifikasi tanda hipervolemi seperti dyspnea, edema perifer, CVP meningkat, dan refleks hepatojugular positif. Pada pasien yang saya kelola, untuk intake dan outputnya yaitu intake 1941 cc yang terdiri atas cairan infus, NGT, obat injeksi, dan air metabolisme. Untuk outputnya 1725 cc yang terdiri atas urin, feses, dan IWL. Sehingga balance cairan yang didapat adalah 216 cc, artinya terjadi kelebihan volume cairan. Kemudian untuk intervensi yang kedua yaitu insersi selang nasogastrik. Tindakannya adalah identifikasi indikasi pemasangan NGT, jelaskan tujuan dan prosedur, tentukan panjang selang, periksa kepatenan lubang hidung, lumasi ujung selang 15-20 cm dengan gel, anjurkan menelan saat selang dimasukkan, pasang speed dan aspirasi isi lambung. Masukkan udara 30 ml dan dengarkan bunyi udara dalam lambung. Yang terakhir adalah fiksasi selang dan informasikan ketidaknyamanan di hidung. Kemudian untuk
Untuk intervensi yang ketiga yaitu edukasi hemodialisis. Tindakannya adalah identifikasi kemampuan pasien dan keluarga menerima informasi, lakukan modifikasi proses pendidikan kesehatan sesuai kebutuhan, berikan kesempatan untuk bertanya, jelaskan pengertian tanda dan gejala serta dampak dan diet pasien gagal ginjal, jelaskan pengertian, kelebihan dan kekurangan hemodialisis, jelaskan manfaat memonitor intake dan output cairan. Kemudian ajarkan cara memantau kelebihan volume cairan seperti edema dan sesak nafas. Yang terakhir adalah jelaskan pentingnya dukungan keluarga. Kemudian untuk evaluasinya yaitu pasien mengatakan masih sesak nafas, sering terbangun saat tidur karena sesak nafas, kakinya bengkak, mual, dan tidak nafsu makan. Objektifnya yaitu masih terdapat dyspnea, PND-nya positif, edema tungkai positif, terpasang oksigen nasal kanul 4 liter per menit, respirasi 24 kali per menit, refleks hepatojugular positif dan JVP meningkat. Ureum masih 285, kreatinin 13,80 dan balans cairan 216 cc. Pasien juga terpasang NGT. Masalah belum teratasi dan lanjutkan intervensi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.